Jadi yang pertama ada flash disk. Secara fisik bentuknya seperti ini. Nah, flash disk adalah media penyimpanan data berukuran mini dengan inti memori flash dan port antarmuka USB. Perangkat ini mampu melakukan proses read and write data hingga ribuan kali dan memiliki kapasitas yang tinggi. Nah, flash disk sendiri mempunyai sejarah nih. Teknologi flash memory yang merupakan dasar dari flash disk dikembangkan pada tahun 1980-an oleh Dr. Fujio Masuoka dari perusahaan Toshiba. Beliau yang memperkenalkan konsep memori flash yang berbeda dengan memori tradisional yang menggunakan magnetik atau disk optik. Sejarah memori. Pada tahun 1834, Charles Babbage membangun memori baca pertama dalam bentuk punch card. Pada awal 1940-an, memori hanya berkapasitas hingga beberapa byte. Hingga pada 1946 dikembangkan tabung Williams dan selektron tabung. Selektron tabung hanya berkapasitas 256 byte, sedangkan Williams hingga ribuan byte. Semakin tahun, perkembangan memori semakin pesat hingga tercipta memori internal dan eksternal komputer dengan kapasitas yang semakin besar. Nah, memori ini termasuk perangkat keras atau hardware yang berfungsi menyimpan menganalisis data untuk penggunaan langsung dalam komputer atau perangkat elektronik yang terkait. Seperti ini contohnya. Ini adalah memory card. Saya akan menjelaskan fungsi headphone dan sejarah headphone. Headphone berfungsi untuk mendengarkan audio tanpa adanya mikrofon. Sejarah headphone berawal pada tahun 1910 yang dibuat oleh Nathaniel Baldwin. Ia adalah seorang montir listrik dan operator kompresor udara. Sebelumnya, ia sebagai mahasiswa di Stanford University. Banyak orang yang belum membutuhkan headphone karena seperti layaknya penemu-penemu pada zaman itu, akhirnya ia menjual ke United States Navy. Pada tahun 1919, sensitive earphone digunakan umumnya untuk radio. Keadaannya belum sebagus sekarang. Kegunaan atau noise masih banyak dan kualitas suaranya pun masih kasar atau mentah. Sebelumnya, Amerika Serikat yang mengetahui teknologi penemuan Baldwin itu langsung menggunakan penemuannya, memproduksi 100 buah headset ketika Perang Dunia ke-1 untuk komunikasi dengan pilot, sehingga pada masa itu produksi headset ditunjukkan untuk penerbangan. Monitor adalah salah satu jenis sistem perangkat keras keluaran atau output device system sebagai perangkat yang difungsikan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan CPU seperti tulisan, grafik, gambar, suara, dan bentuk khusus yang dapat dibaca oleh mesin. Ini contohnya. Pada perangkat keras selanjutnya ada keyboard. Keyboard itu punya sejarah loh. Jadi sejarah keyboard itu diciptakan dengan adanya ilham dari terciptanya mesin ketik yang rancangannya dibuat oleh Christopher Latham pada tahun 1868 dan ketika itu dipasarkan pada tahun 1877 oleh perusahaan Remington. Keyboard pertama dibuat sesuai dari kartu pelubang atau postcard dan teknologi pengiriman tulisan jarak jauh atau teletype. Lalu pada tahun 1946, komputer ENIAC memakai pembaca kartu pembuat lubang atau postcard card reader menjadi alat input dan output. Dalam penggunaan sehari-hari, keyboard dipakai untuk menginput teks dan angka ke dalam software pengolah data, teks atau program lain. Di sebuah komputer yang sudah modern, keyboard juga digunakan untuk bermain game yang dapat dilakukan dengan beberapa kombinasi tombol. Jadi, keyboard awal mula penciptaannya karena ilham adanya mesin ketik hingga dilakukan penyempurnaan sampai terbentuknya inovasi keyboard seperti yang sering kita gunakan saat ini. Keyboard juga memiliki fungsinya yaitu
Keyboard itu merupakan perangkat keras pada komputer atau laptop yang berfungsi sebagai alat input data berupa huruf, angka, dan simbol. Kalian tahu nggak sih gambar keyboard itu seperti apa? Jadi saya mempunyai contoh keyboard pada laptop. Jadi ini adalah contoh keyboard pada laptop. Atau ada juga contoh keyboard pada komputer seperti gambar ini ya. Selanjutnya adalah mouse. Mouse pertama kali ditemukan pada tahun 1963 oleh seorang penemu Amerika dari Stanford Research Institute bernama Dr. Douglas C. Engelbart. Mouse yang pertama merupakan sebuah perangkat yang sangat sederhana, terbuat dari kayu, memiliki satu tombol kecil di sebelah kanan atasnya, kemudian memiliki dua roda besi kecil di dalamnya. Saat itu, alat ini diberi nama resmi XY Position Indicator for a Display System. Mouse adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer yang berfungsi membantu pengguna komputer untuk mengarahkan kursor atau panah pada sistem operasi Windows dan sejenisnya. Ini adalah contoh mouse untuk laptop dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu nomor 7 yaitu speaker. Pada tahun 1898, Horace Horn mengumumkan sebuah desain speaker yang menggunakan kompresor udara yang kemudian menjualnya pada Charles Parsons. Kemudian mendapatkan beberapa tambahan hak paten di Inggris sebelum 1910. Pada tahun 1924, Dr. Walter H. Scotty menemukan pita loudspeaker pertama. Untuk pertama kalinya, speaker menggunakan elektromagnet sehingga suara yang dihasilkan sangat keras. Namun, pada waktu itu, speaker yang menggunakan magnet jarang sekali digunakan, ini dikarenakan harganya yang sangat mahal. Lilitan dari sebuah elektromagnet disebut bidang lilitan atau dasar lilitan yang disambungkan melalui kedua pasang energizer driver. Nah, itu tadi sejarah dari speaker, dan ini contoh speaker. Speaker ini memiliki fungsi untuk mengubah gelombang elektrik atau listrik menjadi audio atau gelombang suara. Fungsi tersebut bisa berjalan normal selama komponen-komponen di dalamnya bekerja dengan baik dan sebagaimana mestinya. Ini adalah speaker.